Universitas Diponegoro sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia selalu konsisten setiap tahunnya memberikan kontribusi aktif melalui program kuliah kerja nyata. Pelaksanaan KKN ini juga merupakan perwujudan Tridharma perguruan tinggi berupa pengabdian terhadap masyarakat. KKN ini menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk mengimplementasikan secara nyata pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan. Pada KKN Tim 2 tahun 2023 ini, sebanyak 6.158 mahasiswa diterjunkan ke 6 kabupaten di Jawa Barat. Kuliah kerja nyata tentunya telah mengukirkan banyak cerita berkesan dari berbagai penjuru desa yang dijelajahi. Desa Kutosari dan kami adalah salah satu kisah yang terlukis dalam perjalanan pengabdian. Datang dari beragam latar belakang yang berbeda, kami disatukan untuk menelusuri pesona desa Kutosari dan memberikan secercah warna baru untuk dikenal. Mari ikuti perjalanan ini bersama, melihat keelokan dan kearifan yang dimiliki Desa Kutosari. Desa Kutosari berada dalam wilayah Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Jarak Desa Kutosari ke Kecamatan Karanganyar berkisar 8 km dan jarak ke Kecamatan Kajen yang juga pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan sekitar 11 km. Desa ini terdiri atas 3 duku, antara lain Duku Wonosirno, Duku Kasenat, dan Duku Juwah. Selain itu, terdapat sebanyak 11 RT dan 5 RW di desa ini. Populasi penduduk di desa ini per tahun 2020 mencapai 2.340 jiwa dengan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan yang seimbang. Sektor pendidikan cukup mendapatkan perhatian yang serius di desa ini. Terdapat 1 sekolah PAUD, 2 TK, 2 SD, dan 1 MTS yang mengakomodasi layanan pendidikan di desa ini. Dalam bidang kesehatan, Desa Kutosari mempunyai layanan Poskesdes, serta kegiatan Posbindu dan Posyandu yang turut membantu memastikan kondisi kesehatan yang baik. Roda perekonomian di Desa Kutosari terbilang cukup baik yang juga ditandai menjamurnya UMKM, khususnya yang bergerak di bidang konveksi. Dengan banyaknya UMKM tersebut, tentunya dapat membantu menopang perekonomian desa. Akses jalan dan transportasi juga tersedia dengan baik sehingga memudahkan mobilitas warga serta dapat menunjang kegiatan ekonomi. Desa ini juga memiliki aksesibilitas koneksi internet yang baik dan cukup stabil. Hal tersebut akan menunjang angka melek teknologi. Dengan demikian, para warga dapat terus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Bidang sosial dan kemasyarakatan bertumbuh subur di desa ini yang dapat dilihat dengan banyaknya organisasi masyarakat. Organisasi-organisasi tersebut bergerak di bidang keagamaan. Beberapa di antaranya ialah Fatayat NU, IPNU, IPPNU, dan GP Ansor. Organisasi kepemudaan di antaranya Karang Taruna, PSHT, dan Panglima Kutosari. Organisasi keprofesian yaitu Kelompok Tani. Organisasi sosial seperti PKK dan Posyandu, dan organisasi-organisasi lain. Namun demikian, desa ini juga memiliki sejumlah permasalahan yang perlu dibenahi bersama. Banyaknya UMKM di Desa Kutosari belum diiringi dengan kesadaran digitalisasi teknologi
sehingga pelaku usaha tertinggal dalam persaingan di era ekonomi digital. Selain itu, beberapa akses jalan di desa ini juga belum diaspal dengan memadai. Desa ini juga memiliki ancaman berupa banjir tahunan yang dapat terjadi tiba-tiba. Risiko bencana tersebut sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus untuk ditanggulangi. Selanjutnya, stunting juga menjadi salah satu isu yang harus selalu diwaspadai. Upaya-upaya preventif perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting. Beralih ke permasalahan lainnya, kemudahan akses internet ternyata juga membawa dampak buruk, khususnya bagi anak-anak. Pengaruh-pengaruh negatif dapat muncul seiring dengan paparan teknologi seperti gadget yang akrab mereka gunakan. Fenomena menarik lainnya, jarak Desa Kutosari ke ATM terhitung cukup jauh, sehingga diperlukan solusi alternatif agar warga desa dapat lebih mudah dalam melakukan transaksi perbankan. Untuk menjawab deretan permasalahan tersebut, kami dan seluruh elemen masyarakat di Desa Kutosari berkolaborasi untuk menghadirkan program-program inovatif. Sebagai program utama, kami mengusung pemberdayaan UMKM berbasis digital dengan memperkenalkan KRIS sebagai sistem pembayaran non-tunai. Ini akan membantu pelaku usaha maupun warga desa secara umum dalam melakukan transaksi non-tunai untuk berbagai macam kebutuhan. Selanjutnya, ada pula program edukasi mitigasi bencana banjir yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tanggap bencana di Desa Kutosari. Melalui kegiatan tersebut, diperkenalkan pula prototipe detektor banjir yang bernama Arduino. Selain itu, terdapat sejumlah program kerja yang menyasar berbagai bidang, mulai dari pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, lingkungan, dan kesehatan. Oh iya, kalau ini itu tanggapan ya bukan cuma buat saya pribadi, buat semua warga Desa Kutosari, perangkat terus kepala desa semuanya itu kalau ada KKN di sini itu ya itu sangat senang lah, welcome. Soalnya kalau ada KKN di sini itu kan bisa membantu, kayak ada kegiatan di Karang Taruna, ada kegiatan di desa semacam kayak kerja bakti kayak apa, itu kan jadi bisa membantu terutama di sekolah-sekolah kayak di SD, TK, terus MTS itu kan di KKN kan sering berkunjung ke sekolah-sekolah lah, itu sangat membantu buat murid-murid. Tanggapannya sih sangat senang, soalnya udah lama kayaknya 2 tahun nggak ada KKN di sini. Terus apa lagi ya? Dengarnya juga kan ditempatkan di Dukuh Wonosirno, kan belum ada dari tahun-tahun sebelumnya. Karena programnya masing-masing dengan jurusan yang berbeda-beda, maka dampak yang dirasakan juga beragam, meliputi pemberdayaan masyarakat dan kesadaran lingkungan. Dampaknya sih sangat besar ya, soalnya juga kan saya alumni dari MTS Yapik Karanganyar, dan adik kelas saya yang baru masuk kelas 7 itu bilang, kayak kemarin program kerjanya Kak Feby kan mengajarkan Excel. Lah itu kan Excel itu harusnya kan kelas 8 akhir. Itu udah diajarin dari kelas 7, jadinya kan kayak sangat memudahkan untuk ke jenjang yang kelas 8 gitu. Harapan untuk KKN yang ini ya jangan melupakan Desa Kutosari lah. Kayak gimana ya? Kan program-programnya juga kan di sini, di gedenya kan di sini, yaudah jangan dilupain lah. Sering-sering lah main di sini lah. Harapan kami semoga bisa membangun desa kami tercinta ini menuju ke arah yang lebih baik. Dan selanjutnya program-program yang telah dilaksanakan oleh tim KKN 2 di Desa Kutosari ini bisa berkelanjutan untuk tim KKN selanjutnya.
perjalanan ini belum berakhir. Kutosari masih menanti estafet pengabdian selanjutnya untuk membangun dan memajukan desa ini bersama. Siapkah kamu menjadi orang-orang terpilih berikutnya?